Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Nah, teman-teman semuanya terkait dengan tanah terlantar. Jadi, ada pertanyaan ya. Tanah yang berstatus aset milik negara ya, BMN ya, atau barang milik daerah, BMD, BUMN atau BUMD, dapatkah dijadikan objek penertiban tanah terlantar? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya setelah saya membaca ya dari PP 20 tahun 2021 dan peraturan pelaksananya ya, Permen ATR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 juga, ternyata untuk penertiban tanah terlantar tidak bisa dilakukan ya. Nah, kalau di PP 20 tahun 2021 bisa dilakukan identifikasi, inventarisasi ya, evaluasi untuk tanah terindikasi terlantar. Nah, diberikan pemberitahuan secara tertulis dan peringatan tertulis, peringatan 1, 2, dan 3. Nah, tapi ternyata tidak dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal ini secara tersurat jelas diatur dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 juga ya, peraturan pelaksana PP 2021 tersebut. Nah, coba teman-teman lihat dalam pasal 49 ayat 8. Nah, bunyinya seperti ini ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ya Permen ATR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara BUMN atau badan usaha milik daerah, dan proses penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai. Nah, bunyinya seperti itu. Coba dicermati baik-baik ya. Jadi pendapat saya pribadi, tanah yang berstatus aset berdasarkan peraturan ini tidak dapat dikategorikan untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar. Nah, aset negara itu sampai sekarang sakti mandraguna. Itulah kondisi fakta empiris yang ada di lapangan ya. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan kemajuan zaman ya, dinamika pembangunan ya, kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan banyaknya sengketa-sengketa atau konflik agraria yang melibatkan tanah-tanah milik negara BUMN ya, tanah-tanah perkebunan ya, tersebut makin lama ada solusi penyelesaian masalahnya, ada alternatifnya. Misalnya harus dilakukan harmonisasi yang bersifat lintas sektoral dari Kementerian ATR BPN, dari pemerintah pusat ya, harus dipimpin oleh otoritas tertinggi untuk menyelesaikan masalah ini, dan kementerian, lembaga atau badan hukum terkait yang memiliki tanah tersebut. Misalnya Kementerian BUMN ya, ada upaya penyelesaiannya ketika tanah tersebut terjadi sengketa konflik agraria dengan masyarakat yang sudah masif, lama, berlarut-larut, berkepanjangan dan tidak memiliki ujung penyelesaian karena adanya ego sektoral masing-masing. Nah, ini bisa segera dilakukan upaya penyelesaian yang lebih adil ya, karena pada prinsipnya tanah itu diatur oleh negara, hak menguasai negara terhadap bidang tanah itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bisa mencontoh negara-negara lain konsepnya seperti apa, gunakan peraturan yang bersifat populis ya. Nah, misalnya ketika sudah diterlantarkan ada bukti
secara masif, secara empiris di lapangan, dan tanah tersebut ya selama puluhan tahun tidak ada penyelesaian masalah, nah, dilakukan penghapusan aset ya. Tentu ada mekanisme administrasi yang berlaku pada kementerian yang bersangkutan, misalnya penghapusan aset negara dari Kementerian BUMN ketika terjadi sengketa yang bertujuan untuk azas keadilan, azas kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk menuju itu memang harus diperlukan harmonisasi lintas sektoral, dan ego sektoral harus disamakan, harus disatukan untuk memberikan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sampai sekarang masih terjadi ya, banyak sengketa konflik agraria yang terjadi saat ini ya. Anda bisa melihat di website konflik agraria antara tanah-tanah perusahaan badan hukum baik swasta atau negeri ya, BUMN ya, itu masih belum ada ujung pangkalnya, belum ada solusi terbaik penyelesaian masalahnya. Padahal kita menginginkan tidak ada sengketa konflik agraria yang berkepanjangan, sehingga dapat memberikan penyelesaian yang adil kepada masyarakat ataupun kepada pihak BUMN atau pihak yang memiliki aset tersebut. Nah, itu hasil dari saya mencoba membaca dalam PP 20 tahun 2021 dan Permen APR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 juga. Terima kasih, tetap semangat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Disclaimer, mudah-mudahan ada peraturan baru yang sudah memberikan informasi yang lebih detail ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.